Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi para pemirsa Jumat Menari dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Pandewidiana sebagai Ketua dari Sanggar Seni Sarati Suara. Dalam 1 jam ke depan, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyaksikan program acara Jumat Menari yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk BPNB Provinsi Bali yang telah memberikan kami kesempatan agar bisa tampil di dalam program acara Jumat Menari ini. Program ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para seniman, yaitu sebagai penyaluran kreativitas di masa pandemi ini. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, izinkan kami memperkenalkan sanggar kami, yaitu Sanggar Seni Sarati Suara. Sanggar Seni Sarati Suara sudah mulai aktif melakukan kegiatan seni sejak tahun 2010. Mengapa kami memilih nama Sarati Suara sebagai nama sanggar kami? Kata Sarati Suara diambil dari kata sarati dan suara. Sarati sendiri merupakan penggabungan dari kata syarat dan arti yang memiliki arti penuh dengan makna. Sedangkan kata suara sendiri berarti bunyi-bunyian atau secara mendalam kami maknai di sini sebagai sebuah vibrasi. Jadi Sarati Suara sendiri dalam hal ini dimaksudkan agar bisa menjadi wadah bagi ruang kreatif seni serta melakukan edukasi nilai-nilai seni budaya yang berdasarkan kearifan lokal sebagai makna untuk vibrasi dari serta energi dalam menghadapi kehidupan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BPNB Provinsi Bali yang sudah memfasilitasi kami, yaitu memberikan seperangkat kendang yang diberikan pada kami tahun 2017. Sanggar Sarati Suara sendiri sampai saat ini beranggotakan sekitar 80 anggota. Dari awal terbentuknya hingga sampai sekarang, kami selalu aktif mengikuti segala macam pagelaran seni, baik itu festival berskala provinsi seperti di ajang Pesta Kesenian Bali dan ajang-ajang kedaerahan lainnya. Juga kami pernah ikut pagelaran berskala nasional, yaitu pada Festival Kota Pusaka Indonesia. Dan juga kami pernah ikut pagelaran dalam berskala internasional, yaitu berpartisipasi dalam ajang Bali Spirit Festival di Ubud. Para pemirsa Jumat Menari dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami akan menyajikan 3 materi tarian, yaitu yang pertama tari Rejang Sari, yang kedua ada tari
topeng dalam Arsawijaya. Dan yang ketiga, ada tari legong kuntul. Ketiga materi tersebut merupakan kategori dari tarian Bali yang jika dilihat dari fungsinya memiliki 3 genre tarian, yaitu yang pertama genre tari wali, dan yang kedua genre tari bebali, dan yang ketiga genre tari Bali-Balihan. Perlu diketahui bersama bahwa ketiga genre tarian tersebut sudah ditetapkan oleh Lembaga UNESCO sebagai daftar representatif warisan budaya tak benda warisan manusia. Untuk selanjutnya, saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang rekan yang juga sebagai instruktur tari di Sanggar Seni Sarati Suara. Nantinya rekan saya akan menjelaskan lebih mendalam dan memperagakan ketiga materian yang akan kami sajikan. Baik itu dari bagaimana tata kostumnya, bagaimana tata geraknya, serta bagaimana nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam ketiga tarian tersebut. Para pemirsa Jumat Menari dimanapun Anda berada, kali ini saya sudah ditemani oleh seorang rekan yang juga menjadi instruktur tari di Sanggar Seni Sarati Suara, yang nantinya akan menjelaskan serta memperagakan lebih lengkapnya mengenai 3 materi tarian yang akan kami bawakan. Untuk itu, langsung saja saya persilakan. Baik, terima kasih Bli Pande. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Jumat Menari dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumade Dwita Sugiantini, dan saya di sini selaku instruktur tari yang akan menemani Bli Pande dan juga pemirsa sekalian dalam pemaparan 3 tari dari Sanggar Seni Sarati Suara. Baik Bli Pande, untuk tambahan kepada pemirsa Jumat Menari, dalam pengusulan 3 genre tari Bali tersebut untuk ditetapkan oleh UNESCO, ada 9 jenis tari Bali yang mewakili 9 kabupaten yang ada di Bali. Oh, ada 9 ya, itu apa saja? Ya, tarian-tarian tersebut yang pertama ada Rejang Dewa Ya, yang mewakili Rejang Dewa. Kabupaten Klungkung. Kemudian ada tari Sangyang Dedari, Dedari yang mewakili Kabupaten Karangasem. Kemudian ada Baris Upacara ya mewakili Kabupaten Bangli. Kemudian ada drama tari Gambuh. Drama tari Gambuh Ya, mewakili Kabupaten Gianyar. Dan juga ada drama tari Wayang Wong. Wayang Wong Mewakili Kabupaten Buleleng. Kemudian ada Topeng Sidekarya atau Topeng Pajegan mewakili Kabupaten Tabanan. Tabanan. Selanjutnya ada Joget Bumbung mewakili Kabupaten Jembrana. Ya, Jembrana. Selanjutnya ada Tari Barongket Kuntisraya. Ya, Tari Barongket Kuntisraya mewakili Kabupaten Badung. Dan yang terakhir adalah Tari Legong Kraton mewakili Kota Denpasar. Oh, jadi ada berbagai macam jenis tarian ya yang kita miliki. Iya, benar sekali. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Bali khususnya hendaknya dapat membantu pemerintah dalam melakukan pelestarian dan juga pengembangan adat dan tradisi budaya Bali yang kita miliki. Benar sekali. Kita sebagai generasi muda tentunya harus berbangga dan mampu mengembangkan potensi seni yang kita miliki. Para pemirsa Jumat Menari, selanjutnya kami langsung saja akan memaparkan dan memperagakan ketiga materi tarian yang akan kami bawakan pada kesempatan ini. Baik, para pemirsa Jumat Menari, sebelum kita melangkah lebih lanjut kepada pementasan tarian yang akan dibawakan oleh Sanggar Seni Sarati Suara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, bahwa penampilan tari itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal mendasar, yaitu yang pertama wiraga, wirama, dan wirase. Baik, yang pertama yaitu wiraga. Ini menyangkut gerakan atau penampilan penari. Kemudian ada wirama, yaitu irama atau keharmonisan ketepatan gerak penari dengan musik yang mengiringinya. Kemudian yang ketiga adalah wirase, yaitu ekspresi atau penjiwaan dari penari. Baik, pemirsa Jumat Menari,
Selanjutnya saya beri informasi sedikit tentang apa itu tari rejang. Jadi, tari rejang ini adalah tarian yang tergolong ke dalam tari wali, sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai pelengkap atau sarana upacara. Jadi, tari rejang ini biasanya ditampilkan pada saat upacara keagamaan atau ritual. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh sekelompok penari atau dalam jumlah yang massal dengan menggunakan kostum yang sederhana serta gerak tari yang sederhana yang tujuannya adalah sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini Sanggar Seni Sarati Suara akan menampilkan tari rejang sari. Adapun tari rejang sari ini diciptakan oleh Bapak I Ketut Rene pada tahun 2017. Tarian ini mengandung makna sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sujud bakti rasa yang tulus ikhlas dan dipentaskan di dalam upacara keagamaan. Nah, pada kesempatan kali ini di belakang saya sudah ada 2 orang penari yang nanti akan menampilkan tari rejang sari yang sudah lengkap dengan menggunakan kostum. Jadi, akan saya jelaskan kostum-kostum apa saja yang digunakan dalam tari rejang sari. Saya akan mulai dari bagian bawah. Yang pertama adalah tapih kuning. Tapih kuning, selanjutnya ada kamen skordi atau yang berwarna kuning. Kemudian yang ketiga ada sabuk prada kuning. Kemudian ada selendang kuning untuk penutup dada. Dan juga selendang yang dijulurkan ke depan, ditutupi dengan pending. Juga menggunakan bros yang terbuat dari lontar dengan daun gegirang. Untuk bagian atas, penari menggunakan petitis yang terbuat dari lontar. Kemudian dihiasi dengan bunga gumitir, serta hiasan yang terbuat dari daun lontar pula. Dan bagian di sebelah telinga menggunakan perkapat yang juga terbuat dari daun lontar. Untuk bagian belakang, rambut ditata sedemikian rupa dan dihiasi juga dengan bunga gumitir. Dan yang terakhir adalah menggunakan aksesoris subeng karena ditarikan oleh wanita. Dan pemilihan warna kostum ini mengandung makna sebagai simbolis kesucian atau ketulusan. Nah, pada saat ini banyak ibu-ibu atau para remaja yang menari di pura dan menggunakan kostum atau pakaian yang disesuaikan dengan kebutuhan. Itu diperbolehkan, yaitu dengan menggunakan baju kebaya berwarna putih tangan panjang, kemudian kamen atau kain berwarna kuning. Yang juga diizinkan atau disarankan adalah menggunakan kostum yang bernuansa putih dan kuning sebagai simbolis kesucian dan ketulusan. Serta diperbolehkan untuk menggunakan hiasan kepala berupa sanggul Bali. Baik pemirsa Jumat Menari, demikian kostum tari dari tari rejang sari. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang ragam gerak tari yang ada pada tari rejang sari. Nah, ragam gerak tari yang ada pada tari rejang sari ini diambil dari gerak-gerak tradisi Bali yang dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan, serta mengandung makna yang religius dan estetik. Baik, struktur dari tari rejang sari ini terdiri dari pengawit atau pepeson, kemudian ada pengawak, yang ketiga ada pengecet, dan yang terakhir ada pekad. Sekarang akan kami tunjukkan beberapa gerak-gerak pokok yang ada dalam tari rejang sari. Baik, yang pertama yaitu gerak ngegol. Silahkan. Baik, gerak ngegol. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi gerakan tari ngegol ini dilakukan dengan gerakan yang lembut. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang kedua, yaitu ngumbang. Silahkan, ngumbang. Ya, jang, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilanjutkan dengan gerakan mapah biu. Ya, mapah biu dengan kaki melangkah ke depan lalu ditutup. Baik, silahkan lanjutkan. 1, 2, 3, 4. Ulang sekali lagi. 5, 6, 7, 8. Mulai 1, 2, 3, 4. Ya, jadi gerakan ini, gerakan tangan mapah biu dengan telapak tangan menghadap ke depan sebagai ciri khas juga dari tari Rejang Sari. Hampir semua bagian dalam struktur tari Rejang Sari ini ada gerakan tarian ini. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu ngukel dengan tangan kiri dan mengambil selendang menggunakan tangan kanan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngambil selendang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4 dan membuang selendang ke depan. Ya, rangkaian gerakan ini diulang selama 3 kali dalam bagian pengawit. Ya, gerakan selanjutnya adalah gerakan mentang, ya, mentang ke kanan dan mentang ke kiri. Dilanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gerakan diagonal tangan ke kiri dan juga diagonal tangan ke kanan. Kemudian gerakan selanjutnya pada bagian pengawak ini yang sangat menjadi ciri khas juga dalam tari Rejang Sari, yaitu gerakan nyalut ke depan tangan kemudian diangkat membentuk posisi seperti ini dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Diakhiri dengan kaki jinjit. 5, 6, 7, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi pemirsa, gerakan ini juga mengandung makna yang religius, yaitu dengan melakukan gerakan seperti ini dengan posisi badan yang vertikal ke atas. Jadi sebagai ungkapan sujud bakti langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan diakhiri dengan kaki yang jinjit. Ya, seperti itu. Kemudian pada bagian pengawak ada gerakan mentang, tangan ke kanan dan tangan ke kiri. Diluruskan kemudian maju 4 kali dan mengambil selendang. Silahkan. Ya, dimulai. 1, 2, 3, 4. Kaki ke belakang, turun, kembali. Kemudian yang kiri. 1, 2, 3, 4. Kaki juga ke belakang, turun, dan kembali. Selanjutnya maju ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya membuang selendang ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah pemirsa, ada satu lagi gerakan pada tari Rejang Sari yaitu tangan ngembat. Satu tangan ngembat dan satu tangannya menekuk. Ini dilakukan ke kanan dan ke kiri. Silahkan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ya, demikianlah gerak-gerak yang ada pada bagian pengawak. Untuk bagian pengecet, gerak pada tari Rejang Sari adalah gerakan repetisi atau pengulangan dari gerak-gerak yang ada pada bagian pengawit. Silahkan dicontohkan dari sini. 1, 2, 3, 4. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk. Kemudian buang selendang. Ya. Jadi gerakan ini dilakukan dengan posisi melingkar. Dan pada bagian pekat, bagian terakhir, dalam posisi melingkar tadi, penari akan mengambil selendang. Kemudian berjalan melingkar dan selendang bergantian. Silahkan. Mulai 1, 2, 3, 4. Gerakan ngegol. Kemudian tukar posisi tangan. Selanjutnya ke kiri. Ya, hingga tarian dan musik selesai. Baik pemirsa Jumat Menari, demikian pemaparan saya tentang ragam gerak, kostum, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam tari Rejang Sari. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama penampilan dari tari Rejang Sari yang akan dibawakan oleh Sanggar Seni Saratiswara. Selamat menyaksikan.
Baik, para pemirsa Jumat Menari, untuk selanjutnya, Sanggar Seni Sarati Suara akan menampilkan tari yang tergolong dalam tari bebali, yaitu tari topeng dalam Arse Wijaya. Jadi, tari topeng dalam Arse Wijaya ini biasanya termasuk ke dalam rangkaian topeng pajegan. Tari topeng dalam Arse Wijaya ini mengkarakterkan tokoh seorang raja yang lembut, halus, dan berwibawa. Tarian ini biasanya mengambil lakon atau tokoh dalam Watu Renggong atau Raja Sri Aji Kepakisan. Baik, jadi tarian ini biasanya dibawakan oleh satu orang penari pria. Nah, di samping saya sudah ada peraga sekaligus penari dari tari topeng Arse Wijaya, yaitu Made Arya. Silahkan berdiri agak ke depan. Ya. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan tentang kostum-kostum apa saja yang digunakan dalam tari topeng Arse Wijaya. Yang pertama, yaitu bagian bawah ada celana putih, kemudian ditutup dengan stewel. Selanjutnya ada kamen putih yang menjuntai, dinamakan kancut. Yang selanjutnya ada sabuk. Kemudian di sini ada baju tangan panjang yang ditutup juga pergelangan tangannya dengan gelang kane. Selanjutnya pada bagian ini ada angkep pale dan juga ada badong serta angkep peluh. Pada bagian belakang ada angkep tundu dan juga saput. Di dalam saput ini ada yang namanya semayut untuk memegang keris. Ya. Jadi demikian kostum dari tari topeng Arse Wijaya, dan bagian kepala tentunya menggunakan gelungan yang bernama gelungan kekendon, serta dilengkapi dengan bancangan dan juga perekapat di bagian atas telinga kanan dan kiri. Dan yang paling penting dalam tari topeng Arse Wijaya adalah topengnya itu sendiri. Jadi karakter dari topeng Arse Wijaya ini dapat dilihat dengan berwarna putih sebagai simbolis kesucian dan juga senyum yang tipis dengan memperlihatkan gigi sebagai simbol kebijaksanaan, dan memakai urde atau cudemani sebagai simbolis kewibawaan dari seorang raja. Dan hal yang penting juga untuk menyimpan gelungan serta tapel, sangat dibutuhkan tempat ini yang bernama katung. Jadi biasanya katung ini disimpan di tempat yang baik dan rapi, serta sewaktu-waktu juga dilakukan sebuah upacara terhadap topeng atau gelungan itu sendiri. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan atau saya paparkan mengenai ragam gerak tari topeng Arse Wijaya. Baik, yang pertama dari gerakan tangan, ada gerakan mungkah lawang kemudian ngagem. Silahkan. Mungkah lawang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gerakan mungkah lawang ini bermakna sebagai membuka suatu tarian, atau dalam hal ini biasanya tarian ini dilengkapi panggungnya dengan menggunakan langse. Jadi gerakan ini untuk membuka langse dan juga membuka tarian. Selanjutnya ini adalah gerakan ngagem yang masih memegang langse dengan gerakan tangan sedikit lurus ke atas yang kanan, dan yang kiri yaitu mapah biu. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ngentung langse, kemudian berpindah ke agem kiri. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gerakan sama, posisi agem tangan kanan dan kiri, yaitu tangan kiri sedikit panjang ke atas dan tangan kanan mapah biu. Ya. Untuk selanjutnya ada gerakan mudra, yaitu gerakan tangan.
Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi gerakan mudra ini gerakan tangan yang dilakukan oleh seorang raja. Kemudian ada gerakan ngukel di dalamnya dan diakhiri dengan posisi muspe. Baik, gerakan selanjutnya yaitu gerakan nuding. Nah, dalam tarian ini biasanya diiringi oleh 2 orang punekawan, yaitu penasar dan wijil. Jadi gerakan nuding ini ya seperti memberi isyarat atau memerintahkan dari 2 pengawal raja. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya, gerakan tangan yang ada pada tari Arsawijaya, yaitu gerakan nyambir atau mengambil saput. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gerakan tangan nyambir ini mengambil saput, kemudian tangan sejajar menghadap ke depan dengan posisi saput juga sejajar. Dan diakhiri dengan kaki nanjak. Ya, untuk selanjutnya gerakan tangan pada tari topeng Arsawijaya ada yang namanya luk nerudut. Silahkan, ini biasanya ada pada bagian pengecet. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi luk nerudut ini dilakukan ke kanan dan juga ke kiri. Nah, untuk selanjutnya gerakan kaki yang ada pada tari topeng Arsawijaya ada yang namanya nanja pada posisi ngagem. Nanja, ya, posisi ngagem tinggi dengan nanja. Selanjutnya yaitu berjalan ke depan, nyilat. Berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gerakan selanjutnya ada yang namanya ngotes kancut, yaitu gerakan kaki dengan ngotes kancut ke belakang. Disilahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan selanjutnya ada juga yang namanya gerakan nyingklak. Dan biasanya gerakan nyingklak ini dilakukan pada saat nyambir. Disilahkan. Gerakan kaki nyingklak. Mulai 1, 2, 3, 4 dan diakhiri juga dengan ngotes kancut. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi, itu gerakan tangan dan gerakan kaki yang ada pada topeng dalam Arsawijaya. Nah, bagian yang penting juga yaitu bagian kepala. Jadi, baik pemirsa, untuk selanjutnya adalah gerakan pada bagian kepala. Dan yang terpenting adalah dengan menggunakan topeng itu sendiri. Walaupun menggunakan topeng, tetap melakukan gerakan seledet. Namun, gerakan seledet ini agak sedikit berbeda teknik dengan gerakan seledet yang tanpa menggunakan topeng. Jadi, silahkan gunakan. Jadi, kita lihat sekarang bagaimana nyeledet dengan menggunakan topeng. Ya, seledet dengan menggunakan topeng atau tapel akan terlihat seperti ini. Coba seledet kanan. Iya, seledet kanan sekali lagi. Seledet kiri. Sekali lagi. Iya. Dan di bagian kepala juga ada gerakan yang namanya ileg-ileg atau guluwangsul. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ileg-ileg atau guluwangsul ini berfokus pada tengkuk. Dan yang terakhir ada gerakan ngotag. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gerakan ngotag ini bersumber dari gerakan pada dagu. Dan yang terakhir adalah gerakan kipekan. Kipe. Sekali lagi, kipe, tengah. Ya, jadi gerakan kipekan ini yaitu gerakan yang memindahkan arah atau pandangan dari wajah itu sendiri. Baik, para pemirsa Jumat Menari,
Demikian pemaparan saya tentang ragam gerak, kostum, dan juga filosofi dari tari topeng dalam Arsawijaya. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan tari topeng Arsawijaya oleh Sanggar Seni Saratiswara. Selamat menyaksikan.
Baik, pemirsa Jumat Menari dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya Sanggar Seni Saratiswara akan menampilkan tarian yang ketiga, yaitu tarian yang tergolong ke dalam tari balih-balihan, yaitu tari legong kuntul. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya menjelaskan tentang tari legong kuntul, izinkan saya memberi sedikit informasi kepada pemirsa dimanapun Anda berada mengenai apa itu tari legong dan sejarah tari legong itu sendiri. Jadi, menurut sumber yang saya ketahui, menurut Babat Dalam Sukawati, tari legong tercipta berdasarkan mimpi dari seorang Raja Sukawati yang bernama Idewa Agung Madekarna. Dan di dalam mimpinya, beliau melihat bidadari yang sedang menari di surga dengan menggunakan hiasan kepala yang terbuat dari emas. Kemudian, Raja Idewa Agung Madekarna menitahkan Bendesa Ketewel untuk membuat topeng atau tapel, serta tarian yang mirip atau menyerupai gerakan dan wajah dari penari yang ada dalam mimpi raja. Kemudian Bendesa Ketewel berhasil menyelesaikan 9 buah topeng dan juga membuat tarian yang ditarikan oleh 2 orang penari. Dan tarian tersebut disebut dengan nama Sanghyang Topeng atau Topeng Legong. Nah, tak lama kemudian setelah tari Sanghyang Topeng atau Topeng Legong tersebut tercipta, ada sebuah pertunjukan tari nandir dari Seke di Belah Batuh yang disaksikan oleh Raja Idewa Agung Manggis, Raja Gianyar kala itu. Kemudian beliau sangat tertarik dengan gerakan dari tari nandir tersebut karena menyerupai gaya dan tarian Sanghyang Topeng atau Topeng Legong tersebut. Maka Raja Idewa Agung Manggis menitahkan 2 orang seniman Sukawati untuk menata kembali gerakan dari tari tersebut dan ditarikan oleh 2 orang penari. Maka muncullah tari klasik legong yang kita kenal saat ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, untuk diketahui tari legong itu berasal dari kata leg dan juga gong. Leg yang berarti gerakan yang luas atau elastis dan lentur, sedangkan gong yang berarti gamelan. Jadi, tari legong diartikan sebagai gerakan tari yang luas dan lentur dan sangat terikat terutama aksentuasinya kepada gong atau gamelan yang mengiringinya. Nah, tari klasik legong ini telah mengalami kristalisasi yang tinggi serta memiliki perbendaharaan gerak yang sangat kompleks. Jadi, sangat baik untuk dipelajari sebagai dasar tari Bali. Nah, tari legong ini pada zaman dahulu berkembang dan tumbuh di lingkungan istana. Jadi sebagai tontonan serta hiburan untuk para raja. Maka dari itu zaman dahulu disebut juga tari ini tari legong keraton. Namun setelah awal abad ke-19, tari legong ini mulai dapat dinikmati oleh masyarakat luas karena telah selesai paham feodalisme saat itu. Sehingga para masyarakat serta guru-guru tari mengajarkan tari legong ini kepada masyarakat luas. Serta tari legong ini diajarkan oleh guru-guru tari dengan berbagai macam gaya atau style. Beberapa style tari legong yang ada yaitu style binoh, style pelihatan, style sabe, serta style klandis. Dan juga mungkin ada style yang lainnya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, Sanggar Seni Saratiswara akan menampilkan tari legong kuntul. Nah, tari legong kuntul ini menggambarkan atau mengisahkan tentang sepasang burung kuntul atau sekelompok burung kuntul yang sedang asik bercengkrama serta mencari makan di tengah sawah. Baik, di sini sudah ada 2 penari legong yang nanti akan memperagakan serta menarikan tari legong kuntul. Yang pertama adalah Mejiasti, kemudian yang kedua ada Metriani. Baik, pemirsa Jumat Menari, sebelum saya
paparkan tentang ragam gerak tari yang ada pada tari Legong Kuntul, saya akan menjelaskan sedikit tentang kostum yang digunakan pada tari Legong Kuntul. Yang pertama ada kamen atau kain, selanjutnya ada sabuk prade yang menutupi kamen, kemudian di atas sabuk prade ada ampok-ampok, kemudian di bawah ampok-ampok ada yang namanya oncer. Ya, selanjutnya pada bagian dada ada lama, kemudian ada baju yang ditutup dengan dilengkapi dengan gelang kana atas, juga gelang kana bawah. Kemudian lama ini ditutup dengan simping. Ini sebagai simbol keanggunan dan juga kewibawaan yang selalu ada pada tari Legong. Kemudian di atas simping ada badong. Nah, pada bagian kepala penari menggunakan gelungan. Namun pada saat ini tidak menggunakan gelungan yang terbuat dari emas, tapi juga terbuat dari kulit dan dipoles dengan prade. Jadi bagian depan yaitu namanya petitis, dilengkapi dengan 2 peretapat. Kemudian bagian samping ada ron-ronan, dan bagian belakang ada geruda mungkur, dan gelungan ini disebut dengan gelungan pepudakan karena ada mahkota yang berbentuk segitiga di atasnya. Kemudian yang penting juga pada gelungan tari Legong yaitu adanya bancangan yang dilengkapi dengan bunga serta menggunakan subeng sebagai aksesoris. Baik, sebelum lanjut kepada pemaparan tentang gerak tari, dalam tari Legong sangat menjadi ciri khas menggunakan properti kipas. Silahkan diambil kipasnya. Ya, ini adalah properti kipas yang selalu ada di dalam tari Legong. Tadi sudah saya jelaskan tentang kostum yang digunakan pada tari Legong Kuntul. Nah, adapun struktur yang ada pada tari Legong Kuntul, yang pertama terdiri dari pepeson atau pengawit, kemudian ada pengawak, yang ketiga ada batel, kemudian ada aras-arasan, selanjutnya ada pengetop, dan juga yang terakhir ada pekat. Baik, sekarang akan saya paparkan macam-macam gerak yang ada pada tari Legong Kuntul, dimulai dengan gerakan kipas. Baik, gerakan kipas yang pertama yaitu ngeliput. Ngeliput, ya ini gerakan memutar kipas yang bersumber pada pergelangan tangan. Kemudian selanjutnya adalah gerakan ngilu. Ngilu, 1, 2, ya ini adalah posisi tangan ngilu. Jadi kipas sejajar, kemudian sebelumnya prosesnya adalah memutar pergelangan tangan ke tengah, kemudian jadi seperti posisi ini. Ulang lagi sekali, ngilu. Ya. Kemudian yang ketiga ada ngekes. Ngekes, ya. Posisi ini namanya ngekes, jadi kipas ditempelkan di depan dada. Kemudian ada gerakan ngepel. Ngepel, jadi ini adalah posisi tangan mengepal dengan memegang kipas. Ini biasanya digunakan pada posisi agem. Baik, untuk selanjutnya gerakan-gerakan yang ada pada tari Legong Kuntul. Yang pertama, gerakan pokoknya adalah ngagem. Silahkan ngagem. Ya, ini adalah posisi ngagem pada tari Legong. Juga pada umumnya semua tari Legong menggunakan agam seperti ini. Tangan kanan serang mata, sejajar dengan mata, dan tangan kiri sejajar dengan susu. Ini dilakukan pada agam kanan dan juga agam kiri. Coba agam kiri. Ya, jadi posisi kaki pilak dengan posisi kaki diagonal. Ya, sudah. Kemudian ada gerakan yang namanya tanjak panjang, ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8. Jadi prosesnya dimulai dari nyalut, kemudian tangan kiri disogokkan ke samping, kemudian kaki meserot dan tangan langsung posisi ngelung, tangan kanan posisi ngekas. Coba ulang sekali lagi. Nyalut kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini adalah tanjak panjang. Kemudian selanjutnya ada tanjak ngandang yang dilanjutkan dengan gerakan mentang laras. Ya, dimulai 1, 2, 3, 4. Naik 5, 6, 7, 8. Bilas kanan, dorong posisi mentang laras. Ya, tangannya mapah biu dengan posisi kipas ngepel. Kemudian lanjut gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini posisi tangan kiri mengambil lamak atau nabdab lamak dan tangan kanan posisi ngepel. Selanjutnya ke depan, turun dan ngagem yang sejajar. Ya. Nah, selanjutnya ada gerakan maras-arasan. Silahkan dilakukan. Gerakan maras-arasan ini posisinya duduk saling berhadapan dengan posisi ngagem. Ya, ini maras-arasan maknanya sebagai burung kuntul yang sedang asyik bercengkrama dengan gerakan mukel dan juga diikuti nyegot dan seledet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cegut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seledet. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan ngangget dan ngelo sampai berdiri. Mulai ngangget 1, 2 dan langsung ngelo. Ya, gerakan ngelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, selanjutnya adalah gerakan ngegol. Jadi gerakan ngegol di sini ada 3 macam. Ada ngegol dengan ngekes, kemudian ngegol dengan tangan di bawah, serta yang terakhir adalah ngegol ngitir. Kita mulai dari ngegol yang pertama, ngegol berhadap-hadapan dengan posisi tangan ngekes ya. Ngegol mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini dilakukan berhadap-hadapan, bertemu, kemudian posisi rendah dan naik kembali. Baik, untuk ngegol yang kedua, menghadap ke depan dengan posisi tangan di bawah ya. Ngegol, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, stop. Ini ngegol yang kedua. Baik, gerakan selanjutnya adalah ngegol ngitir. Jadi gerakan ini dilakukan lebih cepat dan diakhiri dengan ngotes on chair. Baik, disilahkan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, kemudian gerakan yang sangat menjadi ciri khas pada tari legong kuntul ini juga adalah gerakan ngeraja singa, ya, gerakan ngeraja singa atau posisi ngeraja singa yang dimulai dari kaki kanan maju. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi gerakan ini selalu dipakai dalam peralihan gerak-gerak tari menuju ke struktur berikutnya. Ini ngeraja singa kanan dan juga ada ngeraja singa kiri. Baik, turun. Kemudian selanjutnya
Yang menjadi ciri khas juga pada tari Legong Kuntul yaitu gerakan ngunde dan ngalih amah. Gerakan ngunde akan dilakukan oleh Meji, gerakan ngalih amah akan dilakukan oleh Metriani karena gerakan ini dilakukan bersamaan. Silahkan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 1, 2, 3, 4. Diakhiri dengan mekecos. Depan ngesah, selanjutnya mekecos. Ya, mundur sedikit. Baik. Nah, tadi sudah dilakukan gerakan tangan dan juga gerakan kaki, gerakan kipas. Ada juga gerakan pada bagian kepala yang terdiri dari gerakan mata, gerakan dagu, dan juga gerakan kepala. Jadi gerakan mata yang pertama adalah gerakan nyeledet. Nyeledet ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi arah seledet ini sejajar saja. Kemudian ada yang namanya ngeliar. Ngeliar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diakhiri dengan gerakan seledet. Kemudian ada yang namanya nyegut atau mengkerutkan dua alis. Mulai 1, 2, 3, 4. Ini dilakukan dengan juga menarik dagu. Selanjutnya ada gerakan dagu yang disebut dengan ngotak dengan perlahan-lahan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada juga gerakan bulu wangsul yang dilakukan setelah ngangsel dan ngesah. Ngangsel ngesah mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Baik pemirsa Jumat Menari dimanapun Anda berada, demikian tadi pemaparan saya tentang sejarah, ragam gerak tari dan juga kostum yang digunakan pada tari Legong Kuntul. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan dari Sanggar Seni Sarati Suara dengan tarian yang ketiga yaitu tari Legong Kuntul. Selamat menyaksikan.
pemirsa Jumat Menari dimanapun Anda berada, demikianlah penampilan dari kami Sanggar Seni Sarati Suara yang menyajikan 3 materi sajian yang sudah dipentaskan tadi. Semoga penampilan kami tadi dapat memberi manfaat kepada para pemirsa dimanapun berada untuk dapat ikut belajar tari-tari tradisi Bali di masa pandemi ini. Dan tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian kami tadi terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Sebelum kami akhiri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada BPNB Provinsi Bali yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mengisi program acara Jumat Menari. Serta tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tim yang bertugas. Akhir kata, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.